Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi nih. Hari ini kita coba untuk diskusi lagi, teman-teman. Jadi diskusi kali ini santai aja, karena kebetulan yang akan saya ajak diskusi ini sebenarnya adalah juga rekan-rekan saya sudah sejak lama dari masa kuliah dulu. Dan kebetulan masing-masing mempunyai usaha masing-masing dan juga punya pekerjaan sendiri masing-masing yang berbeda dengan saya pada saat kita dulu zaman kuliah. Jadi kalau misalkan di perkuliahan itu kita tetanggaan gitu ya, tapi karena satu dan lain hal akhirnya kita kenalan dan ketemu sampai sekarang nih. Ya insya Allah dengan ini persahabatan kita masih terus dan kita akan coba ngobrol-ngobrol nih dengan mereka berdua. Kita coba menghubungi dua-duanya. Nanti ada Mas Teguh dan juga Mang Budi. Ya, biasanya sih saya manggilnya begitu ya, tapi kita lihat aja nanti dengan jalannya diskusi ini akan seperti apa. Yuk kita coba hubungi dulu, siapa tahu bisa tersambung dengan mereka berdua. Ditunggu ya, sebentar ya. A few moments later. Oke, sepertinya kita sudah tersambung dengan Mas Teguh. Nah, Mas Teguh ini salah satu rekan saya dulu di salah satu kampus biologi di Unpad. Nah, nanti kita ngobrol aja langsung aja ya, biar kita tahu seperti apa sih Mas Teguh ini. Silakan Mas Teguh. Halo, bisa join dengan kita Mas Teguh? Wey, Nah, ini dia nih. selamat Jagoan nih. pagi. Mana Mas Adit? Sehat-sehat? Sibukan masih kerja aja nih. Ya, WFA. Lagi WFA aja nih. Nggak jauh-jauh aja. Masih di rumah, kesana kemari. Kerja juga dari rumah. Kalau lo enggak ya, lo pasti ngantor ya, pasti ngantor terus ya. Karena kan kalau di TV kan jalan terus itu. Iya, kalau di TV kita harus standby lah gitu. Kita standby beberapa karena kan saya di operationnya juga ya. Di operationnya proses kreatifnya tetap ada teman-teman kreatif yang buat. Nah kita di operationnya saat ini ya standby terus, datang periksa macam-macam. Ada beberapa log yang harus diselesaikan. Iya nih, kayaknya kurang tidur nih. Dari sisi kantong mata. Kurang tidur terus kayak Iya. ngurusin program. Atau ngurusin yang lain, Mas? 2 minggu. 2 minggu terakhir ini emang saya tidur 2 jam 3 jam aja sih Mas Adit gitu. Waduh. Sehari gitu. Itu 2 minggu ya. Resepnya apa? Obat kuat, vitamin, atau makan cukup? Iya kan? 2 jam loh. Ya, banyak dipijit aja, terus kemudian banyak minum multivitamin dan sebagainya, Mas. Wih, mantap ya. Kita kok kayak baru kenal ya, ngomongnya kayak gini ya. Padahal sebenarnya kita sudah bertahun-tahun. Berapa tahun kita? Hampir 15 tahun ya berarti ya? 15 tahun lebih. Lebih dong, Mas. Dari tahun 99. Udah 20 tahun. 21 tahun itu. Luar biasa ya. 21 tahun. Dari dulu. Cuma gue masih kelihatan muda ya. Ya kalau lo memang masih kelihatan. Kelihatan kayak dulu aja nggak berubah gitu maksudnya. Oke, nih teman-teman, kalau pengen tahu dulu tuh Teguh ini seingat gue ya teman-teman. Jadi kalau misalkan semasa kuliah itu kegiatannya tuh udah cukup banyak. Ngeband iya, kuliah juga iya, ngurusin kerjaan di rumah. Kalau nggak salah bantu orang tua juga ya. Kan ada buka jahit ya, bapak ya di rumah ya, Teguh ya. Iya. Terus juga ya merintis berbagai usaha dengan teman-teman yang lain. Luar biasa lah. Semenjak kenal dengan Teguh sekarang pun ini juga luar biasa nih sebagai seorang kalau kita orang TV kan broadcaster, tapi dari seorang biologi gitu kan juga aneh kan sebenarnya, tapi nyatanya masih bertahan sampai sekarang ya. Luar biasa juga perjuangannya dan ya passion kali ya lu ya. Karena passionnya pokoknya kalau saya sih menjalankan sesuatu itu ya dengan sungguh-sungguh gitu. Kalau kita mau, gitu sebenarnya kita jalanin sungguh-sungguh, kita bisa. Pasti nggak ada yang nggak bisa kok, Mas. Nah, gue demen tuh kata-kata itu tuh. Gimana? Maksud gue, kan kalau di TV tentu banyak ngelihat ya cerita di film atau sepenggal berita gitu terkait dengan ya dunia sekarang lah. Ini kan kita
tahu lah lagi masa-masa begini nih, ya kata orang sih lagi masa pandemi ya, kita prihatin, tapi ya kita tetap harus semangat kan katanya juga. Nah, gimana nih? Menurut lu gimana, Gu? Ya. Ya lu tahu, dulu kan gue itu begitu lulus itu kan masuk pertama ke manufacturing. Dari manufacture, kemudian ke retail. Terus, ketemu lagi tuh sama lu. Terus ngajakin ke gue, awalnya kan lu mau nge-hire gue buat, kreatif ya, di TV7 saat itu ya. Gitu. Terus gue jalanin itu. Ya saat itu prinsipnya kalau kita mau, kita benar-benar mau dan kita mau usaha gitu ya, mau bekerja dengan benar, prinsipnya sih prinsip kerja ya, prinsip yang kita punya, nggak ada sesuatu yang nggak bisa kita lakuin, nggak ada sesuatu yang ilmu yang bisa kita kita kuasain, pasti bisa kita kuasain semua gitu kan. Saat itu emang berat gitu, pertama kali masuk ke broadcast, saya bahkan sempat hampir 1 mingguan itu, 1-2 minggu kayaknya, sempat tidur di tempat editing karena belajar editing pertama kali saya belajar editing gitu. Alhamdulillah sih lancar, bahkan beberapa teman bilang lah, lu kok bisa langsung nguasain, ya gimana nggak nguasain, bangun tidur ngedit, itu berapa jam ngedit terus sampai dilihat gitu sama teman-teman, lihat udah bagus belum, ngedit lagi udah bagus belum, akhirnya sih bisa, oh ya udah beres nih gitu. Tapi luar biasa loh, seingat gue kan emang banting setir kan ya. Banting setir itu dari posisi yang sebelum masuk ke TV kan juga udah lumayan sebenarnya. Secara ya saya karir path-nya tuh udah kelihatan lah gitu di tempat yang sebelum TV ini kan. Tapi tiba-tiba ya ditawarin, mau nggak masuk TV? Hayu aja gitu, dan ternyata yang untung aja nih, alhamdulillah banget nggak salah jalan juga gitu ya. Bener kan? Dulu kan posisi udah lumayan kan sebenarnya di ini tempat yang sebelumnya, sebelum TV kita. Iya. Ya saat itu sih ya cukup lumayan. Emang karirnya saya ngelihat beberapa bisa lah gitu ke atas gitu. Secara struktural ya. Nah, tapi saya kan orangnya sebenarnya orang fungsional, lebih menyukai spesialis di suatu bidang gitu. Meskipun sekarang saya dipaksa untuk jadi generalis ya, karena beberapa hal perlu kita pelajarin, dan saya sekarang mulai merasa senang mempelajari berbagai hal-hal baru. Nah, waktu itu emang saya di retail gitu, merasakan bahwa seperti ini sampai sini. Untuk mencari hal yang barunya itu agak sedikit lama gitu, Jadi begitu dapat tawaran, mau nggak nyoba di TV, wah ini beda banget gitu, dan gue harus kayaknya enak juga gitu kan kerja di sana ya, orangnya aktif, terus kemudian energik juga gitu, kayak passion gue ada di situ gitu. Akhirnya coba ngelamar, lumayan juga itu, hampir 3 bulan 4 bulanan baru ada proses dan bisa gabung gitu. Itu diam-diam pakai kaos biologi Unpad nih kayaknya sengaja nih. Tahu gitu saya tadi pakai baju psikologi Unpad nih. Kita bawa nama alma mater. Iya ini. Wah sekarang udah gemuk. Jadi nggak enak. Oh iya. Jadi ini sebenarnya gambar genetik DNA nih. Luar biasa. Cuma kalau diliatin full kelihatan gendut. Jadi agak melebar di bawah gitu ya. Spiralnya nggak beres. Ya nggak sama. Ya tapi kalau nanti misalkan Kang Budi jadi join sama kita nih, wah dia juga salah satu, tapi nggak tahu nih, nggak join kayaknya nih. Tapi kalau sering nggak join, nanti kita coba cari sesi lain supaya kita bisa ngobrol, karena rekan kita satu itu juga lumayan luar biasa juga, dari peternakan ya kalau nggak salah ya, Teguh ya. Pertanian. Nah, pertanian, kemudian sempat masuk ke TV juga, banting setir juga pernah jadi sales gitu ya, di otomotif, kemudian sekarang juga punya usaha pribadi, bergerak di bidang mais gitu, IO dan lain-lain. Itu menurut saya juga suatu perubahan karir yang cukup luar biasa. Ya kalau Teguh lihat kan gue sekarang dari dulu ya gini-gini aja ya. Di HR ya HR, ketemu pertama kali dulu di TV juga jalan TV lah. Sebelumnya kita kenal juga, sebelum kita masuk ke TV juga kita udah kenal setelah lulus.
dia tahu kita di HR terus kan. Jadi Nggak berubah. kalau lu kan jalurnya jalur profesional, kan? Kalau si Kang Budi itu lebih ke dia pengennya entrepreneur. Ya entrepreneur. Betul. Nanti kita pasang fotonya Budi aja nih di samping kita seakan-akan dia hadir di sini ya. Mungkin biar Budi dia Novianto ya, bukan Budi Dalton. Nah, gue jadi kepikiran tuh. Ya masing-masing orang kan pasti punya jalurnya sendiri-sendiri ya. Gue sebenarnya juga dulu sempat sampai sekarang sih sebenarnya ngiri juga dengan orang-orang kayak Teguh, kayak Budi yang berani nyoba di luar kebiasaan gitu ya, di luar ya maksudnya beda dari jalurnya kita sendiri gitu. Dan kan dulu yang gue tahu juga lo juga udah punya usaha banyak tuh sampai sekarang juga kalau misalnya gue sebutin nggak cukup kali waktunya buat kita ngebahas satu-satu gitu ya. Kalau ada usaha ya intinya juga ngebangkitin orang-orang di luar sana, teman-teman Teguh buat punya usaha juga gitu. Nah, kasih bocoran dong untuk di masa-masa gini buat teman-teman yang ngedengerin video kita ini. Kayak gimana sih sebenarnya? Jadi gini, sharing aja sharing. Gue bukan pengusaha. Yes. Ya. Yeah. Calon pengusaha ya, calon pengusaha jadi miliuner nih. Amin. Coba gue senang mengusahakan sesuatu gitu kan. Senang banget gitu. Kayak termasuk shifting dari gue mulai orang biologi yang harusnya ada di laboratorium, shifting pindah masuk pertama kali manufacturing, tapi manufacturingnya memang masih berhubungan ada dengan biologinya saat itu industri makanan. Masih ngerasa belum puas gitu mengusahakan sesuatu yang baru, saya pindah ke retail. Dari retail kemudian ada loncatan besar pindah ke industri kreatif. Saat itu oke, gue akan usahakan gue mampu di situ karena emang seneng gitu kan. Pindah dan seneng gitu. Begitupun dengan usaha, mungkin teman-teman saat ini sebenarnya saya ngelihat dari mulai tahun 2008 aja sebenarnya yang dibilang resesi itu udah terjadi di tahun 2008. Kalau kita lihat perkembangan ekonomi, terutama negara maju itu udah stagnan di antara 1 sampai 3% gitu kan. Nah, beda dengan negara berkembang yang masih ada 7, 8 gitu masih naik gitu. Nah, itu kesempatan yang coba saya tangkep gitu. Kayaknya kita bisa melakukan sesuatu gitu dari dari kesempatan yang diberikan. Soalnya kan Indonesia itu di Indonesia itu kayaknya masih besar peluang untuk usaha untuk untuk membuat sesuatu hal yang baru dan bisa mendapatkan profit lebih lah gitu selain kita bekerja gitu. Nah, ini nggak perlu yang besar. Jadi saat itu saya nyoba industrinya ke industri mulai dari makanan gitu ya, makanan, terus kemudian sekarang minuman dan beberapa sektor lain yang memang hubungannya saya sih lebih kencang di UKM aja saat ini Mas Adit gitu. Dan itu saya ngelihat karena kenapa sih saya mau usaha gitu ya. Ini ada hubungannya sama dengan jiwa entertaining, jiwa gue yang seneng hiburan, yang seneng suka menghibur. Jadi sebenarnya usaha itu butuh 3. Kalau dalam satu tim usaha itu butuh 3, Mas Adit. Yang pertama itu kita butuh seorang entrepreneur yang emang dia menjalankan strategi ke depannya seperti apa sih, gitu kan, usahanya seperti apa. Yang kedua itu butuh manajer yang ngerjainnya, eksekutornya. Gitu. Nah, yang ketiganya itu sebenarnya butuh artis, gitu. Gimana sih untuk tampil atau mengembangkan sesuatu, bagaimana berinovasi terhadap produk yang dihasilkan. Nah, gue tuh kayak senang di sisi artisnya ini, gitu. Senang menampilkan sesuatu yang baru gitu, kayak di Sukabumi itu belum ada minuman kekinian gitu kan ya. Berapa tahun yang lalu kita coba masukin gitu. Dan sekarang udah banyak brand-brand yang besar masuk ke sana, ikut gitu. Nah, di situ beberapa hal saya ngelihat masih punya nih produk saya masih punya kekuatan gitu kan ya. Nampilin suatu hal yang baru terus, saya mungkin Mas Adit bisa
follow di IG. Oh pasti, gitu kan, ngelihat pasti. Sudah follow itu. Suatu hal yang baru dimunculin, gitu. Nah, itu yang ngebuat saya seneng gitu. Seneng apalagi sekarang eranya seperti ini, orang saat ini ngerem, saya bilang jangan ngerem, terus buka gerai yang banyak. Sampai kebingungan si orang entrepreneur juga, beneran nih, banyakin gitu kan ya. Kenapa? Karena niatnya kita udah bukan usaha lagi, karena saya kan niatnya sebenarnya menghibur. Niatnya menghibur, menambah suatu hal yang baru. Jadi saya lihatnya nggak butuh duit berarti itu. Duit mah butuh tetap. Duit butuh tetap, kita juga tetap acuannya ngelihat revenue-nya, ngelihat cost-nya, Mas. Tapi saat itu alhamdulillah sih kita sepakat kerja bertiga sama. Jadi tadi ada eksekutor, ada orang entrepreneur-nya, terus ada saya selaku artisnya. Jadi saat itu kita sepakat bahwa oke, kita tambah aja orang, tambah gerai, tambah orang, kan kita mempekerjakan orang nih, gitu kan. Di saat kondisi yang sulit ini justru kita ngebantu orang, gitu. Marginnya turun dong Mas, karena revenue-nya juga kecil. Iya benar, turun, kecil gitu. Tapi masih ada untung, kita lihat, oh masih ada untung gitu. Bahkan sampai saat ini untungnya sendiri kita bertiga sepakat jangan diambil deh gitu. Kan sebenarnya ada saya 25%, kemudian si manajernya saya kasih 25% dan si entrepreneur-nya 25%. 25%-nya lagi kita justru nolong warga sekitar gitu. Yang siapa sih yang lagi butuh, kayak kemarin ada yang butuh sekolah, kita kasih sekolah. Kemudian yang butuh sesuatu gitu ya, butuh sesuatu ya kita dari usaha yang kita lakukan kita kasih ke situ. Jadi ya saat ini kita hanya ingin membantu aja, bertiga sepakat bahwa kita masing-masing punya kok gitu kan ya. Si entrepreneur sendiri dia punya bisnis yang udah emang mapan, terus kemudian si manajernya sendiri udah punya penghasilan gitu kan. Dan saya sendiri kan sebenarnya saat ini masih aktif di trans kan gitu. Nah, sisanya ya saya pikir teman-teman nih, karirnya Mas Teguh nih bagus nih, trans nih, luar biasa nih. Udah tinggi nih. Alhamdulillah. Nah, sekarang sisanya ini ya saya buat ya untuk ngebantu deh, terutama di Sukabumi kan usahanya kan, karena itu tanah kelahiran lah. Nah, gitu sih. Menarik Mas, terkait dengan tadi kan Curug Pasar kan berarti masih cukup gede ya di Indonesia ya. Kalau tadi kan walaupun kita lihat bisnis ini kan kayaknya kalau sekarang tuh sama nih, kalau lagi rame minuman gitu, makanan gitu ya. Dan hampir mirip nih, ya gue ya. Kalau nggak salah begitu ya, mirip-mirip semuanya. Nah, mensiasati itu gimana? Kan apalagi tadi gue bilang akan nambah gerai gitu ya. Sedangkan yang lain pun akan seperti itu kan. Akan nambah-nambah terus gitu. Persaingannya gimana? Menarik nih, ini ngomongin bisnis tingkat tinggi nih kayaknya. Aduh, jadi saya sih bukan ahlinya, Mas. Ya nggak apa-apa. Ahlinya ahli, bukan sudah jadi, nyemplung di situ kan, udah tahu lah, bisa ngebaca. Iya. Kan menarik ini. Iya. Sebenarnya sih yang kita ajukan adalah kita punya diferensiasi, kita punya pembeda gitu ya. Kita punya pembeda, niat usaha kita dari awalnya pun sudah berbeda gitu. Ketika orang akan kita akan mengambil untung yang sebesar-besarnya ya, untuk mungkin untuk kesejahteraan pengusahanya gitu kan ya. Tapi kalau kita bertiga, saat ini kita jalannya bertiga, nggak seperti itu. Kita emang niatnya, kenapa sih kita mulai di Sukabumi dan cuma Sukabumi saat ini? Gitu ya. Ya, karena niatnya kita pengen melakukan sesuatu dengan tanah kelahiran kita gitu. Di sana banyak orang-orang yang emang bisa kita bantu dari apa yang kita perbuat gitu, apa yang kita usahakan gitu. Nah, terus gimana persaingan secara produknya? Jelas produknya banyak bersaing Mas gitu. Mereka datang dengan harga yang lumayan ya, di atas 15.000 ya. Saya muncul dengan harga 10.000, bahkan ada yang 6.000 gitu. Tapi kemasannya memang mewah gitu. Kemasannya memang kita kemas secara mewah tampilannya. Kemudian bahannya juga premium gitu. Cuma harganya murah gitu. Harganya murah gitu. Jadi kita sebenarnya diferensiasinya di situ. Mas ada
rasanya seperti itu, gitu kan ya, harganya juga mahal. Nah, dibandingin deh, gitu, sama punyanya saya, gitu, punyanya kami, gitu. Itu rasanya nggak kalah, harganya murah. Gitu. Nah, itu mungkin yang bisa kita perbuat. Gitu. Nah, dari industri sendiri, sebenarnya kalau industri UKM itu jangan kejebak di memperbesar korporat sebenarnya. Jadi korporatnya sih saya nggak ngerasa ngebesarin korporat. Justru kita lagi ngebesarin brand-nya. Kita ngebesarin brand-nya. Jadi saya sekarang harus menumbuhkan bahwa produk yang saya punya ini memang ada di kesehariannya warga Sukabumi gitu. Jadi itu yang kita pola-pola itu yang kita coba bangun saat ini karena kita baru mulai sekitar 6 bulan ya untuk daerah Sukabumi ini. Kita coba bangun supaya nggak terjebak di sisi bisnis aja, sisi corporate, UKM harus corporate. Saya pikir sih bukan corporate-nya yang diperjelas, diperkuat, tapi justru saya akan memperkuat ke sisi produknya, brand-nya, produk. Itu sih saat ini. Itu Pak, pembedanya itu aja. Oke, ini saya lagi pakai earphone. Suara masuk nggak ya, Mas Teguh? Karena tadi kayaknya kurang jelas suaranya. Saya kurang jelas. Oh, enggak. Kalau Mas Teguh sih beneran. Suara saya masuk ya? Mas Adit jadi kecil tapinya. Jadi kecil ya? Coba deh. Karena ini saya lagi ada di luar. Tapi ya banyak lalu lalang ini kan, motor, mobil, dan nggak apa-apa. Tapi moga-moga sih masuk. Kita kan natural di sini, Mas. Iya. Nggak masuk aja suara di video kan lumayan. Kita udah nge-record ini berapa menit gitu ya. Tahu-tahu hasilnya nggak ada suara, lumayan juga. Ulang lagi deh. Nggak diulang lagi. Tuh. Ya, secara berarti diferensi usaha, kemudian membuat besar dulu si brandnya, nama-namanya. Ini nanti boleh gue tampilin nggak nih nama brandnya di sini nih di video? Boleh ya. Nah, nanti teman-teman kita lihat ya. Nanti di sini akan saya masukin nih logo-logonya atau mungkin sekilas tentang usaha dari Mas Teguh yang tadi menarik juga. Pembagiannya itu ada pengalihan keuntungannya untuk warga sekitar. Itu kan semacam kayak CSR jatuhnya ya, Mas Teguh ya. Padahal kita UKM ya, UKM kan jarang yang CSR ya. Tapi kita emang dari awal meskipun dapatnya berapa, ya salurkan aja gitu dari awal pertama gitu. Luar biasa sekali nilai kemanusiaannya nih emang. Nah, teman-teman yang dari Sukabumi harus minum tuh di situ berarti. Karena kan berarti nyumbang juga itu, sedekah juga di situ. Hebat. Terus selain itu kan katanya juga lagi rame di dunia media ini kan juga beralih ke dunia digital ya, Bu ya, sekarang nih. Nah, gimana nih? Ada niat untuk merambah ke dunia yang lain selain Transvision yang sekarang ini, dunia TV yang sekarang, terkait dengan perkembangan digital. Sekarang everything goes digital kan ya, goes to digital gitu. Saya ngelihatnya emang sekarang iklan-iklan itu udah nggak polanya mungkin berbeda dengan zaman dulu gitu ya. Harus pasang di koran zaman dulu, terus kemudian harus pasang di di board gitu ya. Di board gitu kan ya. Sekarang itu mungkin udah nggak ada. Gitu. Sekarang itu lebih ke influencer, endorse, terus kemudian pokoknya bahkan sekarang cenderung udah very soft selling gitu. Jadi kita nggak tahu produknya, tapi beberapa simbolnya muncul gitu, dan kita tahu misalkan lagi jalan dia lagi butuh minum gitu kan ya, terus dia belanja gitu, keluar tapi begitu keluar itu cuma ada warna biru, merah, kuning gitu, orang udah tahu belanjanya di situ gitu, ada biru, merah, kuning itu itu tokonya itu gitu. Nah tapi story-nya yang dibuat kuat gitu, story-nya yang dibuat kuat gitu. Jadi di cerita situ bisa aja itu cuma nyeritain web series misalkan gitu tentang percintaan dua insan remaja gitu. Nah mereka ketika melakukan aktivitasnya di situ begitu di dalam video, di dalam di scene itu ya itu tadi ada simbol-simbol yang
dimunculkan. Gitu. Nah itulah iklan zaman sekarang itu seperti itu. Gitu. Biru merah kuning tahu kan Mas Adit udah bisa menjawab, oh minimarket biru merah kuning di mana ya? Gitu. Oh ini gitu. Terus kalau yang merah, gitu, merah banget nyala gitu. Oh ini di sini. Berarti emang nyambung sama ini ya, ilmu psikologi juga sebenarnya ya. Kan itu kan membuat kita mengingat di dalam ingatan kita kan itu. Nah itu brandingnya itu yang mereka perkuat. Jadi semua produk muatin brandingnya gitu kan ya. Ya kayak Mas Adit dari zaman dulu yang paling kuat itu biasanya rokok ya. Rokok mah cukup kotak merah doang ya gitu ya. Di TV muncul kotak merah. Oh ini gitu tanpa dia ngomong. Nah sekarang semua sampai produk-produk UKM pun melakukan itu gitu. Melakukan gimana caranya supaya si produknya ini kuat di masyarakat gitu. Nah itulah yang lagi dimunculin dan industrinya sekarang ke sana gitu. Saya coba dengan beberapa, dengan ada Mas Najib, kemudian ada Mas Maulana. Akhirnya kita bikin Dinasti Entertainment gitu. Jadi kita bikin apa ya kayak usaha yang untuk mewadahi UKM atau nggak tertutup kemungkinan sih untuk perusahaan-perusahaan yang sudah besar juga. Jadi kita bikin web series, kemudian kita nyediain influencer, kita nyediain kegiatan-kegiatan marketing gitu. Nah itu kita sedang merintis usaha itu belum nyampe sebulan, baru 3 bulanan, baru 3 mingguan. Gitu. Itu yang lebih. Oke, kalau pergeseran tadi terkait dengan sekarang orang lihat iklan itu kan nggak cuma lihat dari TV, iklan, kemudian juga billboard yang tadi sempat Ibu sampaikan. Ini berarti terjadi hanya di Indonesia saja kah? Atau memang di luar negeri sama begitu kondisinya, bahwa semua produk butuh influencer sekarang, atau memang endorse begitu ya? Atau memang cuma di Indonesia? Saya rasa global sih Mas. Global, di luar pun, di luar pun seperti itu. Di Indonesia itu sekarang going to digital semua gitu, gitu. Tapi di luar mungkin teknologinya lebih maju lagi, bahkan yang saya tahu gitu, di luar itu Mas ada satu teknologi kalau misalkan Mas Adit berbelanja ke satu toko gitu ya. Jadi toko itu ada kamera. Kamera itu akan ngerekam Mas Adit. Terus apa yang dibeli Mas Adit gitu kan ya. Gitu. Itu biasanya ada di mall ataupun di apa gitu ya, di toko langsung. Udah beres, struknya nanti masukkan ya atas nama Mas Adit, pembeliannya ini. Nah, ketika suatu saat mungkin berapa bulan kemudian Mas Adit datang lagi ke toko tersebut atau ke mall tersebut, itu tiba-tiba muncul pop up sale barang yang serupa dengan yang Mas Adit beli. Pada sale gitu. Dia mempromosikan gitu. Bahkan bisa kalau misalkan mereka nge-grab ngambil nama Mas Aditnya, entah itu dari transaksi kartu kredit ataupun apa gitu. Oh, ini namanya Aditya Subagianto, itu akan muncul. Selamat datang Mas Aditya Subagianto. Waduh. Itu udah ngeri juga kalau kayak gitu ya. Kalau salah masuk tempat, ketahuan dong kita. Itu. Gitu ya. Selamat datang di titik-titik spa. Silakan pilih nomor cantik Anda. Aduh, saya sih nggak pernah sih itu Mas. Paling banter cuma bekam doang gitu Mas. Kalau tempat. Janganlah Mas. Aduh. Iya benar ya, berarti sudah secanggih itu ya. Ya walaupun secara privacy kan jadi kesannya agak keganggu ya. Karena kita kan jadi ketahuan tuh pola belanja kita, ya habit kita lah ketahuan, dan terus kita sukanya belanja apa gitu. Tapi di Indonesia sebenarnya kan udah terjadi kalau Mas Halo, nyari A, tapi nggak jadi beli nih. Nah, kemudian Mas Adit coba browse di Google atau apa, itu muncul tuh kadang iklan yang. Iya. Ada AI-nya ya berarti ya. Nah, itu sebenarnya udah seperti itu, Mas. Nah, nanti di offline-nya offline-nya di mall ataupun di mana terjadi kayak gitu. Begitu Mas Adit masuk tuh ada pop-up nih, oh belanja di sini Sephora lagi misalkan lagi. Mas Adit langsung datang. Kalau dulu tuh kita pernah bikin untuk proses rekrutmen sebenarnya, tapi itu nembaknya nggak ke orang tertentu, jadi bisa siapapun. Jadi misalkan gini, Teguh lagi main lewat Semanggi.
Nah, kebetulan di Semanggi itu ada BTS, ya salah satu provider tertentu misalkan, dan kebetulan misalkan sama operatornya. Nah, si provider itu akan melakukan blast SMS gitu waktu dulu tuh. Jadi misalkan PT titik sedang membuka lowongan, silakan daftar ke link di bawah ini. Nah, itu kita pernah lakukan, dan itu sempat efektif kita lakukan pada saat dulu. Gitu. Dan itu kan tapi lama-lama kepikiran, ya kalau yang lewat situ memang yang lagi butuh kerjaan, ya masuk kan, cocok gitu. Kita ngeluar biaya. Ya satu SMS berapa sih? Biasanya 300 sampai 1000 kan, kalau misalkan dua karakter atau lebih dari 160 kan biasanya dua SMS tuh bisa 900 sampai 1000. Nah, itu sih efektif. Tapi kalau misalkan enggak, ada orang tua atau orang yang nggak butuh kerja tiba-tiba dapat SMS itu kan nggak masuk. Dan salah satu mall di sini juga, kalau nggak salah juga begitu juga ya, pakai SMS juga. Selamat datang, yang tadi Teguh bilang, selamat datang, hadir di mall ini, kita ada sale di sini. Benar juga sih ya, memang itu sudah kita rasakan sebenarnya ya. Ya, cuma mungkin yang di Indonesia saat ini kan belum personalisasi ya, personalisasi ya. Jadi secara personal belum dilihat interestnya kemana gitu kan ya, karena big datanya di Indonesia mungkin belum terkelola dengan baik, Mas. Kalau di Singapura itu big datanya benar-benar terkelola, bisa ketahuan sekarang dengan lihat CCTV aja. Mas Adit pernah datang ke Singapura terakhir kapan, nginep di mana, itu Mas udah terdata. Nah, kalau di Indonesia itu kayaknya belum terjadi, makanya kayak tadi cuma ngeblast tok gitu. Ngeblast tok, kita targetnya nggak tahu gitu. Nah, suatu saat itu akan terjadi ngeblast dan itu tertarget gitu. Oh, si ini emang lagi nyari kerjaan. Ketahuan. Ngeblast ke situ. Seperti itu, Mas Adit. Nah, sistem apa namanya? Promosinya Teguh lebih ke apa nih sekarang? Apakah memang via sosmed atau memang ya dari mulut ke mulut atau seperti apa sih? Yang lebih efektif ya, yang Teguh rasain ya. Ya baik dari dunia yang tadi, dinasti itu tadi, atau yang usaha minuman Uyup tadi. Yang mana Gue? Yang menurut paling ini? Sebenarnya media sosial, Mas. Media sosial itu media sosial sendiri kan itu terbagi-bagi ya. Kayak misalkan IG gitu, Instagram itu lebih ke membangun komunitinya. Sebenarnya saat ini yang masih efektif, terutama di Sukabumi itu, untuk hard selling-nya justru ada di Facebook. Oh, Facebook juga. Jadi kalau nge-ads di Facebook itu lebih efektif dibandingkan di IG. IG itu lebih ngebangun komunitas, lebih ngebangun engagement aja gitu. Nah, besarannya berapa? Ya cukup besar kita harus spend di media sosial gitu ya, di platform itu. Tapi jangan lupa bahwa activity juga kita butuh dilakukan, activities gitu kan, memperkenalkan produk gitu, baik itu kayak tadi, ini akan disalurkan kemana gitu kan ya, keuntungan dari kita gitu kan ya, bentuk pola dokumentasinya seperti apa, kemudian kita akan memberitakan ini kemana gitu, bukan ria tapi maksudnya ya ini salah satu ya, kita harus memanfaatkan berbagai kegiatan itu untuk ya tadi saya bilang nge-brand si produk kita juga. Seru ya, berarti emang harus paham gimana kita bisa memasarkannya juga ya di sosmed ya, nggak cuma hard selling aja. Sosmed itu saat ini kita masih. Nah, ini kasih dong pesan atau apa ya, tips and trick kalau buat ya pebisnis pemula lah gitu ya. Seperti gue nih misalkan mau buka usaha. Saya juga pemula. Ya, tapi kan pengalaman Anda lebih jauh daripada kita di sini gitu ya. Coba deh, boleh nggak? Apa yang harus dimulai dulu sih? Ya minimal kan kalau punya, apakah memang harus ada uangnya dulu, atau mentalnya dulu, atau cari temennya dulu nih yang bisa diajak kerja sama gitu. Oh ya, ini saya ngasih tahu nih buat teman-teman yang lagi nonton video ini. Mas Teguh ini adalah salah satu founder daripada Rotan Management yang sampai saat ini masih saya jalankan, ya teman-teman. Nah, Rotan Management itu dulu kita selalu bikin seminar, kemudian juga rencananya menjadi training, jualan, dan nah ternyata ya takdir berkata lain, kita berpisah di tengah jalan. Rotan Management akhirnya kemarin saya jalankan lagi dengan kemampuan apa adanya gitu ya. Dan Mas Teguh sekarang sudah punya usaha yang lain gitu, luar biasa juga nih. Gitu. Nah ini buat pesan nih buat saya atau buat teman-teman yang nonton video ini,
Ada nggak sih? Kita semua dari mana dulu nih, Gu? Ya, sebenarnya kalau buat usaha itu lakukan dulu aja. Kita punya konsep yang penting seperti apa sih produknya gitu kan ya. Terus kemudian kanal-kanalnya mau kemana gitu. Proses penjualannya mau seperti apa, pasarnya seperti apa gitu. Terus kita melakukan sesuatu, kita lakukan aja dulu Mas gitu ya. Jadi analisa usahanya seperti apa gitu, kemudian pasarnya seperti apa, semuanya sudah detail jelas gitu. Kalau masalah modal sih sekarang sebenarnya banyak yang udah mau nampung, asalkan punya ide usaha yang bagus, asalkan punya sesuatu yang baik gitu ya, bagus gitu ya, itu kita bisa nawarin ke orang. Kita tawarkan ke orang gitu ya, tawarkan bentuk kerjasamanya seperti apa, analisis usahanya seperti apa, itu jalan. Gitu. Sekarang banyak kok pengusaha-pengusaha yang eh, mencari ide-ide baru dan mereka mau spend money gitu, ngeluarin money, chip in ke kita, ngeluarin berapa duit sekian, oke, kita ini jalanin. Gitu. Itu banyak banget gitu. Dan ini kesempatan mungkin buat teman-teman yang punya ide, tuangkan aja idenya seperti apa, analisis seperti apa, datang sama beberapa pengusaha yang ngobrol, kemudian saya ada peluang nih Pak seperti ini. Mereka sih umumnya mau, tinggal networking kitanya gimana sih cara masuk ke komunitas pengusaha itu gitu. Nah, itu yang perlu perlu diasah sama teman-teman. Memperluas networking itu penting. Jadi sekarang perluas networking, ketika punya ide lakukan. Udah nggak usah pikir-pikir, waduh ntar ini susah. Enggak, gampang kok. Dan apalagi sekarang kan teman-teman mungkin berpikir, wah ini mau resesi, ngapain juga gue usaha resesi, parah gitu. Kalau dilihat yang namanya resesi itu kan sebenarnya resesi itu kalau kita 2 kali negatif ya, selama 2 triwulan pertama kita negatif gitu kan, itu resesi. Cuma kalau namanya piramida itu lapisan paling bawah mungkin lapisan yang paling terkena gitu ya, ketika resesi. Cuma jumlahnya banyak, jadi teman-teman jangan takut gitu. Ketika harus ngambil margin sedikit, bahkan kita harus tetap berbagi gitu, lakukan saja gitu. Karena suatu saat itu impactful gitu, sangat sangat berimpact ketika ekonomi sudah baik, brand kita akan naik gitu. Cara dengan sendirinya ya. Lakukan aja. Jadi jangan ngerasa wah sekarang nggak tepat. Ketika kita berpikir usaha saat ini tidak tepat, sampai kapanpun usaha nggak akan pernah tepat Mas kalau nggak mau dijalanin. Jadi jalanin aja. Terlambat dijatuhnya nanti ya. Nah, ketika udah lambat susah gitu kan. Nah, Indonesia itu sebagai contoh kelas menengah, karena ada COVID ini mungkin kelas menengahnya itu akan bertambah Mas. Dari dulu kelas menengah di Indonesia itu ada 45 juta orang. Diprediksi nanti akan ada 135 juta orang. Jadi mungkin untuk UKM ini jadi pasar baru yang cukup menggembirakan gitu. Nah, ada bonus demografi juga kan di kita nanti kan. Bukan nanti sampai 2030. Kalau misalkan kita kan banyak nih teman-teman kita juga berpikir, waduh, kalau nanti kita mulai usaha udah mikir bagi hasil dan lain-lain dong gitu ya. Itu perlu nggak sih dipikirin juga pembagian keuntungan antar, ya kan tadi ada pengusaha yang chip in ya spend money ke kita, kemudian ke pekerja, kemudian ke rekan-rekan yang sama-sama punya ide yang sama. Itu gimana tuh, Gu? Ya itu harus dipikirin dari awal. Itu kita harus punya ada konsepnya nanti ya. Perjanjian. Nah, ya kita harus punya perjanjian dari awal yang jelas dan tertulis. Pembagiannya seperti ini. Ketika mereka mau, ya kita lakukan. Kita sama-sama buat kebaikan kok. Kita sama-sama kebaikan. Itu sih Mas. Jadi just do it aja. Oke. Kayaknya nih, gue perlu datang ke salah satu lokasi kerja sampingan maksudnya ya, kerja sampingan dia Mas Teguh nih ya. Bukan kerja sampingan ini Mas, ini saya anggap amal sampingan. Gila, luar biasa banget ya. Nanti kita lihat, biar teman-teman nih yang nonton video kita hari ini bisa tahu seperti apa sih yang dirintis oleh Teguh dan teman-teman. Saya juga kita lihat seperti apa. Kita belajar sama-sama nih. Siapa tahu kan nanti dari sini teman juga punya ide. Wah, kalau mau ikut aja. Minggu depan itu ada 2 gerai baru yang mau dibuka. Itu kapan? Jadi bisa Sabtu Minggu? Minggu depan Sabtu. Tanggal 15. Tanggal 15. Jam?
15 saya sih berangkat pagi, grand opening-nya. Daerah mana nih? Di Sukabumi nggak ada yang lain. Ya, maksudnya Sukabumi. Maksudnya kan Sukabumi juga luas banget tuh, Sep. Gue aja pernah 2 jam, 3 jam di Jakarta. Sampai ke dalam. Cibadak, Karangtengah. Cibadak. Nah, itu kan jarak juga dipikirkan ya, Gu? Antara cabang satu dengan cabang berikutnya kan juga apa nggak berpengaruh kan? Kalau kita tahu ada satu gerai minimarket yang depan-depanan, samping-sampingan, bahkan satu merek bisa deketan juga gitu loh, saling mengisi di situ gitu. Nah, kalau konsep yang menurut Teguh yang bagus gimana sih? Jarak sih emang butuh dipikirkan gitu ya. Jadi saya sempat coba gitu kan. Jadi jalur Jalan Raya Sukabumi semua itu cukup panjang ya, cukup hampir 100 kilo mungkin ya ada ya. 60 sampai 100 kilo gitu. Nah, kemudian mereka yang nyabang gitu sampai ke kampung-kampung gitu ya. Nah, saat ini saya sih lebih banyak yang di jalan kampung-kampungnya ini. Gitu, karena penduduknya lebih padat. Nah, untuk jalan utamanya, saya sengaja pasang 2, dan berdekatan itu mungkin jaraknya cuma 2 kilo. Gitu. 2 kilo, 3 kiloan. Gitu. Satu pasang, satu lagi cabangnya di sini. Gitu. Nah, ternyata nggak pengaruh sama gitu. Mereka juga sama-sama ramai kok. Justru kita jadi lebih dekat ke konsumen gitu. Konsumen lagi ya. Nah itu. Nah, cuma sekarang mungkin karena ada, kan banyak ya sekarang udah Go Digital, yang tadi bilang Go Digital gitu kan ya. Terus kemudian ada beberapa platform penyedia layanan antar yang bisa diajak kerjasama kayak GoFood, GrabFood, seperti itu. Nah, mungkin itu yang harus kita ukur lagi ketika ada GoFood atau GrabFood, jarak yang pas itu berapa kilo sih, misalkan 5 kilo atau berapa kilo baru ada satu gerai biar tertata dengan rapi, secara distribusinya juga kita lebih mudah. Dengan jarak yang ideal ya, harus dipikirkan juga ternyata ya. Hebat. Luar biasa nih, pagi-pagi kita sudah mendapatkan asupan yang sangat bergizi, walaupun belum makan sarapan, tapi ternyata... Saya udah dapat asupan juga yang bergizi soalnya, Mas. Waduh, luar biasa ya. Sebelum pagi, atau sudah pagi tadi? Sebelum pagi lah, minum susu. Ya, susu kuda liar ya, itu emang luar biasa. Susu kuda liar itu susah, Mas, berkali-kali bilang. Nggak mungkin susu kuda liar bisa diginiin, Mas. Mau diminum lari dulu, sambil lari. Lari dulu. Beda dengan susu, apa yang liar tadi? Oh iya, kuda bukan yang lain. Aduh, emang. Kalau ngobrol lebih lama lagi dengan Teguh ini bisa tambah ngaco, teman-teman. Jadi kayaknya karena waktunya dia sudah cukup lama, ini kebetulan juga waktunya nggak banyak gitu ya. Saya rasa thank you banget, Gu, udah bisa ngobrol di pagi ini. Walaupun kita kehilangan satu teman kita nih nggak bisa join, Mang Budi. Nanti coba kita coba di waktu lain ya. Kita ngobrol lagi. Mungkin sekalian kita kunjungan deh. Kalau misalkan sempat, insya Allah kita akan coba kunjungan, melihat langsung gimana sih prosesi dari pembuatan suatu produk. Bahkan mungkin ada tips-tips membuat racikan minuman, mungkin nanti kita coba curi-curi aja di situ tuh. Ya siapa tahu boleh ya. Oke, makasih banyak, Bu, atas ilmunya, sharingnya luar biasa banget. Banyak banget poin yang mungkin nanti akan saya catat, juga saya share lagi ke teman-teman yang lain. Thank you. Sampai ketemu lagi. Salam buat keluarga. Salam buat, ini foto keluarga di belakang tuh saya udah liatin dari tadi. Ada, sengaja supaya tampil juga. Biar kelihatan nggak single gitu ya, keluarga bahagia. Tapi ada yang sini satu lagi. Oh, baru itu tuh yang fotonya ya? Atau ketutupan sama bunga-bunga ya? Atau gimana? Nggak ngerti saya. Ya, di sini ada satu lagi. Keluarga juga, orang tua, saudara-saudara. Oh iya. Saya pikir yang lain. Kemudian suka bikin kaget, kadang-kadang nggak ngundang-ngundang soalnya nih berarti. Iya, sengaja COVID nggak ngundang, padahal sebenarnya sengaja banget. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi, Gu. Sampai ketemu ya. Thank you keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Amin. Oke, teman-teman, tadi kita sudah ngobrol panjang lebar ya. Ternyata bikin usaha itu ya saran dari Mas Teguh, ya mulai aja gitu. Karena kalau misalkan teman-teman juga tertarik buat usaha, jangan terlalu banyak berpikir, tuangkan ide dalam konsep yang cukup baik, dan nanti kita akan ngobrol dengan pengusaha-pengusaha yang
katanya memang banyak yang tertarik nih buat cemplung ke dunia usaha itu tadi. Nanti kita ngobrol lagi, kita akan coba lanjut ke menyaksikan langsung pembukaan gerai. Kita kayak soft launching atau grand launchingnya di video kita nih. Nggak tahu, kita lihat nanti ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga cukup bermanfaat. Dan juga nanti kalau misalnya ada video-video terbaru lagi akan coba saya sharing ke teman-teman supaya nanti kita saling belajar dan juga saling sharing supaya menjadi, kalau kata Mang Budi itu kemarin, menjadi Indonesia yang bermartabat dan bermanfaat kalau nggak salah ya. Itu memang satu quote yang sangat bagus menurut saya. Ya, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa lagi di acara saya selanjutnya, video-video lanjutnya. Semoga cukup bermanfaat. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sampai jumpa.